Bu, dan kita dimulai dari tidak senangnya orang punya. Lamun batur menang rezeki urang teu senang, eta teh dengki. Lamun batur menang rezeki urang teu senang, eta teh dengki. Nah, kata sahabat oh yang lain. Ibu bapak, gampang sholat, gampang teu aya dengki sama sekali. Halo? Gampang sholat, gampang bersih hati teu aya dengki. Gampang sholat. Jangan-jangan ulama ke sholat ke dengki. Sombong kesana mahal. Ke sholat teh ngabahas mau kenal. Da kudu nama menjadi imam teh saya, wae bacaan lagi. Ke sholat. Kalau ternyata Pak, gak mudah menata hati, senang dengan kesuksesan orang, gak mudah. Karena memang kita ini fitrahnya ingin lebih dari orang lain. Laras tuh gak ada orang yang ingin lebih rendah. Fitrah kita ini ingin lebih dari orang lain. Halo? Laras? Ya, baik, hiji. Jadi maka hiji, jangan menyakiti tetangga baik dengan perkataan atau perbuatan. Jaga pemberikan menyakiti lewat ucapan. Alhamdulillah lamun kesakit hati. Kumaha tah lamun ngadoa ka Allah. Padahal orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Di saat Bapak menuju lapang rezeki, terus aya tetangga yang tersakiti sampai ngadoa, ya Allah beakeun tah hartana, jatuhkeun tah jabatanna, kumaha tah sok. Ya, jalma kacuga karapun gede, turun kacuga ku tulang sapi. Cucu ya, tak salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia itu dalam penjagaan lisan. Lamun teu bisa ngomong hade jeung cici, falyaqul khairan aw liyasmut. 2. Al-ihsanu ilaih, berbuat baik ke mereka, ke dia, ke tetangga. 1. Jangan menyakiti. Yang kedua, ayo berbuat baik. Wa dzalika bi ayyan surahu idastan surahu. Ayo tolong kalau minta tolong, ayo bantu kalau minta bantu, tengok kalau sakit, sampaikan selamat kalau dia mendapatkan kebahagiaan. Selamat ya. Ya, datang takziah kalau dia mendapatkan musibah. Hibur dia. Lalu mulai yusaiduhu idah tajat, menolongnya, membantunya jika dia membutuhkan. Lalu memulai dengan salam. Baca salam teh hukumnya sunnah, tapi orang yang memulai salam itu lebih baik. Jadi saya assalamualaikum. Lalu yalinulahul kalam, dengan tetangga berkata yang lemah lembut. Kemudian sayang lemah lembut kepada anak tetangga. Menunjuk siduhu ila ma fihi salahu dinihi wa dunyahu, menunjukkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau punya keahlian bisa berbagi. Kalau dia butuh bimbingan, ayo dibimbing. Kalau dia tidak bisa sholat, ayo dibimbing. Nah, Bapak Ibu, ya, bisa jadi orang tidak masuk masjid karena malu belum bisa. Maka bisa jadi kan kita yang datang ke rumahnya atau diundang ke rumah kita. Sok diajak duaan. Halo? Iya bapak-bapak, Pak. Ayah bapak-bapak ngobrol, Ustaz. Saya tuh senang diajar Quran yang bapak-bapak. Lamun ayah masalah teh sok saleuseurian. Baik jeung bapak-bapak geus akrabnya, geus tuwuh ka era. Salah seserian lain ke era. Nah suatu hari ternyata datang ibu-ibu caricing urundaikeun maca. Gitu. Eta mah lain dia lain gitu. Naon era cenah. Padahal jeung babaturan mah geus halus geus biasa. Pas datang di tukangna ibu-ibu. Ieu wang sareng naos maca Quran saayat geuningan. Kumaha cenah? Ustaz aduh mendarai caricing we cenah bapak-bapak. Karena ayah era ku ibu parahna isukna jadi adeuweung.
Upami pangawasan majelis taklim nu tiasa uwi teu tiasa tong uwi kabayang teu. Disupna aya deui moal. Tama ka kitu kabayang teu lamun pas tiap pengajian kudu aya nu diapalkeun. Disupna aya deui moal. Tes we ibu. Tekeng dites uji tekeng. Bapak alhamdulillah. Kersa cali, kersa ngupingkeun terus alhamdulillah. Ya meskipun sebetulnya Pak, saya sih lamun majelis taklim teh punya kurikulum. Jadi serius gitu. Sok semester ini kita selesaikan fikih toharoh. Selesai fikih toharoh. Ulangan. Geus kitu teh ulangan. Nah, ulangan Pak Ibu. Tapi kan ada bagusnya. Kualitas jadi kelihatan, orang jadi tahu mana yang layak nanti. Jadi dilematis. Kita ini negara yang luar biasa, Pak. Luar biasa. Pokoknya nu pinter, nu bodoh, nu apa, nu tak apa, kabeh bisa ngomong. Akibatnya apa? Orang yang tidak tahu hukum bicara hukum. Orang nu ngerti bahasa Arab saja ngomong ceramah Arab kali itu Indonesia kali itu. Nu ngadamukeun abalodo deui. Nu penting bisa seuri we. Yang dilematis. Saya senang kalau kayak orang ada hak untuk memberikan pengajaran itu setelah dites, dia layak untuk memberikan. Itu kan lebih bagus. Ya meskipun sebetulnya MUI sudah membuat standarisasi bahasa MUI itu standarisasi, ya sudah alhamdulillah. Standarisasi dari MUI. Kalau simply kesinggiringan Bu ya, jadi ini dari NKRI gitu. Istri sudah masuk, saya sering menyampaikan ke teman-teman saya yang di pesantren. Saya basicnya dari pesantren, bukan Pak. Secara keilmuan, kedalaman keilmuan, saya mengakui tempat terbaik itu pesantren. Secara keilmuan, namun mulai dari kitab yang paling kecil terus sampai yang paling besar. Kalau di perkuliahan kan nggak gitu. Suruh baca sorangan, ini kan namun bisa. Lalu didiskusikan, lalu hanya per bab, lalu tidak dicontohkan oleh dosen prakteknya seperti apa, kan enggak. Nah, tetapi lama pesantren, tafsirnya dan sebagainya, kadang-kadang tidak siap ketika di tempat berbeda, karena kan di kota atau heterogen. Maka saya suka bilang, lamun kita tidak di masjid, maka jangan salahkan masjid diisi oleh orang yang tidak paham. Karena orang yang paham tidak mau masuk masjid. Ya, saya sering Pak menyampai sekadar yang sama menjadi pesantren. Bahkan pesantrennya lebih lama, saya akui keilmuan. Tapi dia tidak berani untuk datang ke masjid karena kebetulan masjidnya ada beda. Ya kan? Nah, tukang masjid, wiridana tertarik. Ya, gara-gara tertarik jadi tukang masjid. Ya, ya, jadi ilmu jadi tidak disampaikan, tidak. Ya, berikutnya apalagi dengan tetangga menjaganya, lalu punten memaafkan kesalahan, menutupi kekurangan, jangan mencari-cari kesalahan tetangga. Tekeni. Bahkan puntennya namun aya obrolan awas dengan tetangga, api-api terkadangmu entong kalah oh gitunya dosa. Ya Allah, nggak boleh. Pengen maafkan jika dia salah, tutupi ada kekurangan, jangan membuat sempit jalan dia, jangan mengganggu bangunan dia, ya tempat jalan dia. Kemudian tidak boleh membuat dia terganggu dengan kotoran, contohnya. Ya, baik bagus sekalian. Dan inilah sebetulnya akarnya wajar di qurba wajar di kata Rasulullah, fal yuhsin ila jarihi. Sing sae kata tetangga. Jadi baik ke tetangga itu kewajiban dan diperintah oleh syariat kita. Berikutnya ya, memuliakan
memuliakan tetangga. Satu, tidak menyakiti. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, menghargai, memuliakannya. Memuliakan tetangga, berikan dia kebaikan. Ya. Meskipun Bapak Ibu ini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya nisa al-mu'minat muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syati. Wahai wanita-wanita muslimah, jangan menyepelekan terhadap tetangga terhadap tetangganya, meskipun hanya dengan ujung kuku kaki. Jadi lamun ulangan ngabogaan daging saeutik meskipun tinggal kuku ujungna sukuna saali, maka kalau mampu berbagi berbagilah. Ihtiramu wa taqdiruhu, menghargainya. Bapak yang tadi memuliakan ya, dengan memberikan kebaikan, yang berikutnya menghargai. Maka nggak boleh kita ini melarang tetangga upami bade ngadamel jemuran. Kebetulan si dindingna repet jemuran, itu nggak boleh. Termasuk man kana lahu jarun bi hadithin aw syarikun fala yabihu hatta yaqridahu alaihi. Pamiulan kanu tatanggi. Punten contoh urang teh bade ngalih bumi. Ieu bumi bade diical. Maka tong maka diical kabatur samemeh ditabiskeun ka tetangga. Lamun ibu bade ngalih, bumi ibu bade diical, maka cek etikana tong maka ditabiskeun ka batur samemeh ditabiskeun ka tetangga. Lokal abi bade ngalih, bumi abi bade diical, manawi bade ku ibu. Yang upami kesediaan ame itu sampai seperti itu Islam. Atau ketika kita ini bersekutu, maka tidak boleh kecuali kepada teman kita terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ada 4 ya. Jangan menyakiti, berikan kebaikan, muliakan dengan berikan kebaikan, lalu menghargainya. Ya. Dan terakhir ada 2 faedah dari bertetangga. Yang pertama, ketika kita bertetangga, kita jadi kenal diri kita. Kalau tetangga berkata baik, maka berarti kita sudah baik. Idza sami'tahum yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta. Jika kamu mendengar mereka mengatakan kamu sungguh telah berbuat baik, maka sungguh kamu telah berbuat baik. Jadi obrolan tetangga itu jadi barometer kebaikan. Lamun tetangga ngobrolkan goreng, berarti urang can halus. Lamun tetangga ngobrolkan halus, oh alhamdulillah urang geus halus. Kahiji tah. Jadi tetangga itu jadi barometer kebaikan kita. Tambahkan ngobrol dunia ya, tambahkan ngobrol negara atau provinsi dan kabupaten, ya aku mulai dari yang paling dekat. Yang tetangga, ya. Jadi lamun tetangga geus nyarios sae, faqad ahsanta. Berarti kamu sungguh telah baik. Wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta. Jika kamu mendengar mereka mengatakan sungguh kamu telah berbuat buruk, qad asa'ta, kamu sungguh buruk. Ya tetangga nu sok ngagoreng-goreng. Su'in fal yasbir alaihi wa yana kada sabar. Lamun ulang dipuji ku tetangga anu teu sae. Sing sabar. Nah, karena fa inna sabrahu sayakunu sababa khalasihi min. Karena sabar itu nanti insyaallah jadi sebab selesainya. Jadi tidak lagi orang tersebut buruk kepada kita. Sing sabar. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada jam salapan ketika jam nage terserah jam 7.30 hingga jam salapan. Jadi isi Bapak Ibu aya acara, maka katingali dan mulai menaroskeun. Gitu, mulai menaroskeun. Mudah-mudahan ya utami nama kumpul narium dina dinten ieu sing janten ilmu, sing janten keyakinan, sing janten amal saleh. Buahna sing larukun sareng tatangga. Buahna sing sae kata Bapak Ibu
kalau ingin pengajian kita terus semakin besar, maka hasil dari pengajian itulah yang harus diberikan kepada mereka. Jika meninggali, oh saya jadi haya yang namanya gara-gara ngaji, bakal insya Allah bakal jadi ikut ngaji sama kita. Oh gara-gara ngaji jadi saya gara tadi bakal ngaji. Ayo abang ngaji supaya jadi apa? Insya Allah.